Perkenalkan, nama saya Dea Anindita Rahima dari Prodi Teknik Kardiovaskuler dengan NIM 1913005. Di sini saya akan menjelaskan tentang imunologi dan sistem limfatik. Apa sih imunologi dan sistem limfatik? Nah, imunologi adalah ilmu yang mempelajari antigen, antibodi, dan fungsi pertahanan tubuh host yang diperantarai oleh sel, terutama yang berhubungan dengan imunitas terhadap penyakit, reaksi biologis, hipersensitivitas, alergi, dan penolakan antara benda asing. Nah, kalau ditanya fungsi sistem imun itu untuk apa ya? Nah, fungsi sistem imun itu ada banyak sekali, yaitu fungsi sistem imun di dalam kehidupan itu untuk melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit, menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing seperti bakteri, parasit, jamur, dan virus, serta tumor yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua adalah menghilangkan jaringan atau sel yang mati atau rusak untuk perbaikan jaringan. Yaitu selain itu ada lagi mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal. Lalu apa aja ya? Yaitu kemampuan untuk mengenali benda-benda asing seperti bakteri, virus, parasit, jamur, sel kanker, dan yang lain-lainnya. Nah, fungsi ini sangat penting karena harus bisa membedakan mana kawan, yaitu bakteri yang menguntungkan, dan sel tubuh yang baik, dan mana juga lawan, yaitu seperti virus, bakteri jahat, jamur, parasit, radikal bebas, dan sel-sel yang bermutasi yang bisa menjadi tumor atau kanker. Dan mana ya yang biasa-biasa aja? Yang biasa-biasa aja itu termasuk alergen, pemicu alergi yang harus dibiarkan lewat. Selain itu bisa bertindak secara khusus untuk menghadapi serangan benda asing, dan juga sistem imun mengingat penyerang-penyerang asing itu rupa dan rumus kimiawi antibodi yang digunakan untuk mengalahkan mereka yang disimpan dalam transfer faktor tubuh sehingga bisa dengan cepat menolak serangan ulang di masa depan. Jadi mereka ini bisa ingat gitu loh, ini pernah masuk nih, ini pernah menyebabkan penyakit ini. Nah, mereka kan udah ditaruh di transfer nih, udah disimpan di dalam transfer. Nah, mereka nanti pas mereka yang penyakit-penyakit ini datang lagi, mereka udah ini kita harus lawan, soalnya mereka pernah masuk dan mereka ini jahat gitu. Nah, sistem imun yang sehat adalah sistem imun yang seimbang Thank yang you bisa for watching meningkatkan this kemampuan video tubuh until it is dalam finished. melawan penyakit. If Jadi useful to tubuhnya you guys, please tetap like and share this video. If you Terus have any macam-macam suggestions for patogen. us, leave a Patogen message ada in the banyak comments nih ya. field. Nah, yang pertama itu virus. Always Kita support udah us sering by dengar kan clicking nih, the subscribe lagi button, booming juga nih kan because it virus means a lot to COVID-19. us. Virus itu apa sih? To the next Virus adalah video. parasit yang See you. bukan merupakan makhluk hidup, namun memiliki materi genetik berupa DNA atau RNA yang membutuhkan keberadaan sel prokariot atau eukariot yang hidup untuk melakukan replikasi atau perbanyakan dari DNA atau RNA tersebut. Virus dapat menginfeksi binatang, manusia, tanaman, fungi, bakteri, protozoa, serangga, dan hampir semua makhluk hidup. Contoh virus yang menyerang bakteri adalah bakteriofag yang menyerang Escherichia coli. Sementara pada manusia itu ada HIV atau Human Immunodeficiency virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Yang kedua, contoh-contoh patogen selain virus apa sih? Bakteri. Bakteri yang termasuk dalam organisme prokariot selain memiliki kegunaan juga bisa menimbulkan kerugian karena merupakan patogen yang umum pada makhluk hidup seperti manusia. Contohnya bakteri apa sih? Pseudomonas aeruginosa yang dapat menginfeksi paru-paru sehingga dapat menimbulkan kematian. Nah, terus selain itu apa ya? Staphylococcus aureus yang memiliki mikroflora normal manusia pada permukaan kulit, mulut, dan hidung. Namun pada sistem imun menurun, Staphylococcus aureus ini akan bersifat patogen dan dapat menimbulkan penyakit seperti penggumpalan darah. Sering banget kan? Yang ketiga, fungi. Fungi adalah organisme prokariot yang termasuk dalam kingdom Protista dengan sekitar 75.000 spesies yang sudah diidentifikasi. Fungi dapat menjadi parasit pada manusia, contohnya Candida albicans yang adalah fungi patogen opportunities yang dapat menyebabkan infeksi pada hampir semua bagian tubuh manusia dan dapat menyebabkan kematian. Candida albicans juga sering banget ditemuin di dalam vagina wanita atau juga bisa menyerang rongga mulut. Namun, sewaktu sistem imun inang sedang baik, Candida albicans tidak akan menimbulkan infeksi dan hidup secara normal pada rongga mulut ataupun dalam vagina manusia. Yang keempat ada protozoa. Protozoa adalah organisme bersel satu yang sangat bervariasi dengan
lebih dari 50.000 jenis. Banyak yang berukuran kurang lebih 1/200 milimikro, tapi beberapa dapat mencapai 3 milimikro. Seperti Spirostomon, banyak yang hidup secara soliter juga, ada yang koloni juga. Nah, pada manusia, protozoa yang merupakan salah satu patogen dan dapat menyebabkan penyakit seperti malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Protozoa ini dikeluarkan dari manusia yang satu ke manusia yang lain dengan perantara nyamuk betina dari genus Anopheles. Terdapat ratusan juta kasus dari penyakit malaria per tahun dengan tingkat kematian yang tinggi pada negara-negara miskin. Aduh, Indonesia ini harus dihati-hatikan ya. Terus yang kelima itu adalah cacing. Cacing dalam usus merupakan salah satu patogen manusia yang paling umum. Cacing gelang Ascaris lubricoides diperkirakan menginfeksi 1.470 juta manusia di seluruh dunia. Nah, oh iya, kenapa sih ada cacing yang masuk itu kan? Karena mungkin makanannya kotor atau kitanya nggak cuci tangan dulu, terus ya cacing masuk gitu kan. Nah, banyak banget kan kayak sekarang obat-obat cacing, anak-anak yang cacingan gitu kan. Makanya dari itu sebelum makan kita harus cuci tangan yang bersih. Ajari adik-adik kita, teman-teman kita cara cuci tangan yang bersih. Kan sudah ada tuh cara cuci tangan juga kan, kita juga lagi terkena virus COVID-19 nih. Makanya dari itu cara cuci tangan yang baik dan benar itu harus sangat diajarkan. Kalau dulu kan susah banget tuh ya untuk education cuci tangan, karena sekarang lagi COVID-19 lagi heboh-hebohnya orang-orang gemar cuci tangan pakai sabun, terus pakai hand sanitizer. Nah, ini adalah salah satu momentum yang pas untuk mengajarkan tata cara cuci tangan yang baik dan benar untuk menghindari penyakit-penyakit ini. Apalagi cacing. Oh ya, tapi kan sekarang udah banyak obat-obat cacing itu kan yang dimakan 6 bulan sekali. Tapi kan tetap saja kita harus menjaga kebersihan badan kita sendiri. Jangan sampai ada benda-benda asing yang masuk dalam tubuh. Nah, sistem imun. Pertahanan lapis pertama itu adalah pertahanan fisik atau physical barrier. Ada dua sistem kekebalan tubuh, yaitu sistem kekebalan non-spesifik yang dapat atau inactive immune system, dan sistem kekebalan spesifik yang dipelajari atau learned adaptive immune system. Yang sistem kekebalan non-spesifik itu ada macam-macam pertahanan lapis pertama itu kulit, derap, silia, batuk bersin, If useful to you mata, guys, please like and share this saliva, dan video. urin. Pengelupasan ulin, If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Respirasi dan cerna, Always pH support asam us dan by lambung, clicking the subscribe button because it means a lot to us. Air mata, To the next video. yang melisiskan sel bakteri gram positif, sekret vagina, spermin dan zinc dalam semen, dan laktoperoksidasa dalam ASI. Dalam mendeteksi adanya benda asing dan melindungi tubuh dari kerusakan yang diakibatkan, namun tidak dapat mengenali benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang termasuk dalam sistem ini adalah reaksi inflamasi atau peradangan, maksudnya bakteri ke dalam jaringan, vasodilatasi sistem, mikrosirkulasi area yang terinfeksi, yaitu meningkatkan aliran darah atau rubor atau kemerahan dan kalor atau panas. Nah, permeabilitas kapiler dan venulen terinfeksi, keluarnya neutrofil, penghancuran bakteri di jaringan, perbaikan jaringan. Nah, kalau yang nomor 2 itu protein antivirus, yaitu interferon, yaitu sel yang terinfeksi virus akan mengeluarkan interferon nih. Interferon yang mengganggu replikasi virus. Interferon juga akan memperlambat pembelahan dan pertumbuhan sel tumor dengan meningkatkan potensi sel NK plus sel T sitoksin, yaitu anti kanker. Peran interferon yang lain itu meningkatkan aktivitas fagositosis makrofag dan merangsang produksi antibodi. Yaitu ada juga sel NK atau kita dinamakan sel kanker. Oh ya, natural killer, yaitu merusak sel yang terinfeksi virus dan sel kanker dengan melisiskan membran pada paparan yang pertama. Kerjanya itu sel T sitoksin tetap lebih cepat, non-spesifik, bekerja sebelum sel T sitoksin menjadi lebih banyak dan berfungsi. Yang keempat, sistem komplement. Sistem ini diaktifkan oleh sistem kekebalan spesifik atau sistem kekebalan adaptif. Dapat menghancurkan patogen yang lolos dari sistem kekebalan non-spesifik. Mencakup apa sih kekebalan humoral? Yaitu produksi antibodi oleh limfosit B, protein terlarut yang dapat melarutkan atau memobilisasi atau menetralkan atau bahkan mematikan agen yang berbahaya dalam bentuk humoral berupa sel B, yaitu imunoglobin. IG-nya itu ada 5 kelas nih, IgM, IgG, IgE, IgA, IgD. Kan sering denger nih, IgM, IgG tuh
apa ya gitu kan, sering lagi virus COVID-19. Nah, kita akan belajar nih kalau IgM itu sebagai reseptor permukaan sel B disekresi pada tahap awal respon sel plasma. Jadi untuk yang pertama kali nih, kayak misalnya aduh lagi sakit, ayo kita cek IgG. Nah, oh berarti dia yang baru pertama. Kalau IgM, kalau IgG lagi terbanyak di darah diproduksi jika tubuh berespon terhadap antigen yang sama. Gitu loh. IgG dan IgM itu berperan jika terjadi infeksi bakteri dan virus secara aktivasi komplement. Kalau IgE apa sih? Kan suka hipersensitivitas nih. Nah, IgE yang bekerja melindungi tubuh dari infeksi parasit dan merupakan mediator pada reaksi alergi. Nah, infeksi kan, melepaskan histamin dari basofil dan sel host. Yang keempat apa? IgA. IgA itu apa ya? Ya bisa ditemuin di sekresi sistem pencernaan, pernapasan, dan perkemihan. Contohnya air mata dan ASI. Kalau IgD itu bukan yang IgD di rumah sakit ya, tapi IgD itu terdapat pada banyak permukaan sel B, mengenali antigen sel B dan dalam bentuk kimia itu ada lisozim, laktoferin, HCl, lysozim untuk pada makrofag yang menghancurkan sel negatif, kuman gram negatif. Nah, kita masuk ke sistem limfatik. Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskuler ke dalam jaringan sekitarnya. Cairan ini kemudian dikumpulkan oleh sistem limfa melalui proses difusi ke dalam kelenjar limfa dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi. Nah, sistem saluran limfa berhubungan erat dengan sistem sirkulasi darah. Darah meninggalkan jantung melalui arteri dan dikembalikan melalui vena. Nah, sistem limfatik atau sistem getah bening membawa cairan dan protein yang hilang kembali ke darah. Cairan memasuki sistem ini dengan cara berdifusi ke dalam kapiler limfa kecil yang terjalin di antara kapiler-kapiler sistem kardiovaskuler. Apabila sudah berada dalam sistem limfatik, cairan-cairan itu atau cairan getah bening itu komposisinya kira-kira sama dengan komposisi cairan interstisial. Sistem limfatik mengalirkan isinya ke dalam sistem sirkulasi di dekat persambungan vena cava dan atrium kanan. Nah, secara garis besar, sistem limfatik mempunyai Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you. Yang akhirnya kembali ke sistem sirkulasi ini dimulai pada ekstremitas dari sistem kapiler limfatik yang dirancang untuk menyerap cairan dalam jaringan yang kemudian dibawa melalui sistem limfatik yang bergerak dari kapiler ke limfatik dan kemudian ke kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening ini disaring melalui benjolan dan keluar dari limfatik efferent. Dari sana getah bening ini melewati batang limfatik yang akhirnya ke dalam saluran limfatik. Pada titik ini getah bening dilewatkan kembali ke dalam aliran darah di mana perjalanannya akan dimulai. Yang kedua, mencegah infeksi. Sementara kapiler getah bening mengumpulkan cairan interstisial, nah mereka juga punya tugas lain, yaitu mengambil sesuatu hal lain seperti virus dan bakteri ini terbawa dalam getah bening sampai mereka tuh mencapai kelenjar getah bening yang dimana dirancang untuk menghancurkan virus dan bakteri dengan menggunakan berbagai metode. Nah, pertamanya itu sel ini kan makrofag itu menelan bakteri. Ya, ini dikenal sebagai fagositosis atau memakan sel bakteri. Kemudian sel limfosit ini menghasilkan antibodi yang dikenal dengan respon kekebalan tubuh. Proses ini diharapkan akan berhubungan dengan semua infeksi yang berjalan melalui getah bening, tetapi sistem limfatik tidak meninggalkan diri di sana. Beberapa sel limfosit akan meninggalkan node dengan perjalanan di getah bening dan memasuki darah. Ketika getah bening bergabung kembali, ini memungkinkan untuk menangani infeksi pada jaringan lain. Lalu pengangkutan lipid, jaringan kapiler dan pembuluh juga mengangkut lipid dan vitamin yang larut kayak lemak ADEK ke dalam darah menyebabkan getah bening berubah warna menjadi krem. Lipid dan vitamin yang diserap dalam saluran pencernaan dari makanan dan kemudian dikumpulkan oleh getah bening pada saat ini dikirimkan ke darah. Tanpa sistem limfatik, kita tidak akan berada dalam kesulitan, memiliki masalah dengan berbagai penyakit. Jaringan tubuh akan menjadi macet dengan cairan
dan sisa-sisa yang membuat kita menjadi bengkak. Kita juga akan kehilangan vitamin yang diperlukan. Sel dan organ sistem imun. Pengenalan tindak balas imun yang diperantarai oleh berbagai jenis sel dan molekul larut. Leukosit adalah pusat kepada semua tindak balas imun. Sel lain dan juga tisu juga terlibat. Dalam jaringan juga terlibat dengan menghantarkan isyarat kepada limfosit dan bertindak balas terhadap sitokin yang bebas oleh limfosit T. Nah, fungsi sistem keimunan dilaksanakan oleh 3 komponen, yaitu sistem tisu limfoid atau sistem jaringan limfoid, sel limfosit dan fagositosis, dan molekul-molekul seperti antibodi, sistem komplement, sistem limfokin. Sistem limfatik manusia terdiri dari 2 bagian penting, yaitu pembuluh limfa dan jaringan dan organ limfa. Nah, organ-organ dan jaringan sistem limfatik itu ada sumsum merah. Sumsum merah ini mencakup jaringan yang menghasilkan limfosit. Saat dilepaskan dari sumsum merah nih, sel-sel limfosit masih identik. Perkembangan selanjutnya apakah akan menjadi sel B atau sel T itu tergantung pada tempat pematangannya. Sel B mengalami pematangan itu di sumsum merah, sedangkan kalau sel T mengalami pematangan itu di timus. Nah, itu yang membedakan. Pahamin aja kalau T yang ada sel T berarti T itu timus. Kalau B itu berarti di sumsum merahnya. Nah, kemudian kedua jenis limfosit tersebut bersirkulasi di seluruh tubuh dan limfa, kemudian terkonsentrasi di dalam limfa, nodus limfa dan jaringan limfatik. Nah, nodus limfa itu apa ya? Untuk kelenjar limfa. Nah, kelenjar limfa itu adalah merupakan organ yang berbentuk kacang atau oval yang terletak sering berkumpul di sepanjang pembuluh limfa. Limfa mengalir melalui sejumlah nodus, biasanya 8-10 nodus nih sebelum kembali ke sirkulasi vena. Nodus ini memiliki berbagai ukuran, yaitu sebagian berukuran kecil seperti panah peniti, dan yang paling besar seperti sebesar kacang almond. Nah, yang ketiga, limfa. Limfa adalah organ limfoid yang terbesar. Limfa adalah sebuah kelenjar berwarna ungu tua yang terletak di sebelah kiri abdomen di daerah hipogastrium kiri, di bawah iga ke-9, ke-10, dan 11. Limfa berdekatan pada fundus dan permukaan luarnya menyentuh diafragma. Limfa menyentuh ginjal kiri, kelokan kolon dan kiri atas, dan ekor dari pankreas. Timus. Kita dari tadi ngomongin timus. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you. Sel T itu matangnya di timus. Nah, ini tempat ini nih, di mana limfosit berkembang menjadi sel T. Berarti benar kan? Kelenjar timus berada di bagian atas mediastinum yang di belakang sternum dan memanjang ke atas hingga dasar leher. Berat kelenjar ini sekitar 10-15 gram pada saat lahir dan tumbuh hingga pubertas. Selanjutnya akan mengalami atrofi. Berat maksimum timus saat pubertas adalah 30-40 gram. Timus sekresi hormon timopoietin yang disebabkan kekebalan pada sel T. Timus berbeda nih dengan organ limfoid lainnya karena hanya berfungsi untuk tempat pematangan limfosit T. Selain itu juga karena timus adalah satu-satunya organ limfoid yang tidak memerangi antigen secara langsung. Jadi kayak backup aja gitu. Tonsil adalah organ limfoid yang paling sederhana. Kedua tonsil ini terdiri atas jaringan limfa. Letaknya antara 2 tiang fosis atau lengkung langit-langit dan mendapat persediaan limfosit melimpah di dalam cairan yang ada permukaannya dan yang ada di dalam sela-sela tonsil. Nah, kita kan selalu nanya nih, apa ya fungsi sistem limfatik? Nah, yaitu mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke dalam sirkulasi darah, mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah, untuk membawa lemak yang sudah dibuat emulsi dari usus ke sirkulasi darah. Nah, saluran limfa yang melaksanakan fungsi ini adalah yang dinamakan saluran lakteal. Kelenjar limfa yang menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran organisme itu dari tempat masuknya. Nah, kalau ada infeksi gimana? Nah, kelenjar limfa akan menghasilkan zat antibodi untuk melindungi tubuh terhadap kelanjutan infeksi. Nah, mekanisme pertahanan tubuh itu kan dibedakan antara respon non-spesifik dan respon spesifik. Nah, yaitu jadi mekanismenya itu ada 2, mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik dan pertahanan tubuh spesifik.
imunologi dan sistem limfatik. Kurang lebihnya mohon maaf jika terlalu cepat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.